Halo saudara, apa kabar hari ini? Mungkin kita bertanya, sebetulnya di proses itu sampai mana? Batasnya sampai di mana? Yang Tuhan inginkan kita menjadi sampai di mana? Seperti apa? Dan dari 5 seri sebelumnya, terus kita mendengar bahwa di proses itu bukan perkara yang mudah. Nampaknya yang dituju pun sesuatu yang harus istimewa. Mungkin itu dugaan yang tidak salah. Padahal seseorang di proses itu tujuannya agar menjadi dewasa. Bukan, sekali lagi ya saudara, pasti saudara mengerti bahwa dewasa itu bukan umur, tapi tentang sikap, tentang perilaku, tentang cara merespon. Nah, itu adalah sebuah kedewasaan. Nah, sebetulnya dewasa itu menurut saya ketika diproses itu agar kita mampu keluar dari keinginan menyenangkan diri sendiri. Dewasa itu adalah ketika kita mampu mengarahkan diri kepada lingkungan dan sesama. Dewasa itu artinya menurut saya adalah tidak lagi berfokus kepada diri sendiri. Nggak seperti anak-anak tuh saudara ya. Kan kalau saudara perhatikan anak-anak ya, entah putra putri saudara, entah ponakan, mungkin cucu, kan contoh misalkan kalau mereka berdoa itu kan unik ya. Salah satu cirinya itu kan gini, Tuhan berkatilah tempe, tahu, nasi, ikan, berkati papa, mama, adik, semua disebutin gitu ya. Nah, ada suatu ketika mamahnya nanya, kok kamu kalau berdoa panjang banget, tapi ada satu yang terlewatkan kamu sebutkan, yaitu sayur. Kenapa kamu gak doakan sayur? Lalu ya anak ini tentu menjawab, aku gak suka sayur mama, maka gak aku doakan. Nah kan anak-anak fokusnya kepada dirinya sendiri. Terus mamanya nanya, kalau kamu mau bubuk, kamu juga berdoa, kamu sebutin semua teman-temanmu ya, agar sehat, agar baik. Semua gurunya disebutin, jadi lama, mau tidur aja lama. Mamanya nanya, emang kenapa? Lalu dia bilang, kalau ada yang sakit, aku yang sedih karena nggak ada yang nemenin aku main. Nah, jadi dia mendoakan teman-temannya pun fokusnya untuk diri sendiri. Gitu. Bahkan ada sebuah cerita yang unik nih saudara ya. Seorang anak kecil berdoa, dia sebutin temennya, dia sebutin papa mamanya, dia juga doakan Tuhan. Dia bilang, Tuhan kamu juga jaga dirimu sendiri ya, jangan sakit ya. Kalau kamu sakit, kami yang repot karena nggak ada yang jagain mama. Dia ulang lagi, dia sebutin papa, temennya semua dia sebutin, jadi lama banget mau tidur aja gara-gara doain Tuhan biar nggak sakit karena harus doain teman-temannya. Ya itulah anak-anak saudara. Dalam kepolosannya dia berfokus kepada dirinya sendiri. Bandingkan bacaan ini saudara. 1 Korintus 14 ayat 20. Bunyinya gini saudara. Saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Unik nih saudara ya. Ya, kita jangan berpikir seperti anak-anak. Tapi ada yang bisa kita tiru dari anak-anak. Apa itu? Dalam hal berbuat jahatnya anak-anak. Emang beda kejahatan anak-anak
memang berbeda saudara ya. Iya, anak-anak dalam kepolosannya ketika berbuat nakal lah sebutlah, merebut mainan temennya lah, ya, merengek, meraung-raung, guling-guling lah misalkan itu. Jadi membuat sesuatu yang nggak menyenangkan. Itu kan anak-anak sebetulnya pemikirannya sederhana saja saudara ya. Mereka nggak mendesain itu, nggak membuat skenario itu, nggak sengaja melakukan itu, nggak berencana balas dendam. Lalu ketika mainan yang dia rebut kembali direbut temennya, lalu dia menangis, kan nggak ada di pikirannya, besok aku bunuh dia, kan enggak saudara ya. Anak-anak ya dalam kepolosannya dia hanya ingin main aja gitu. Dia sekedar melakukan hal itu karena sekali lagi anak-anak fokus kepada dirinya sendiri, dan seiring waktu dia akan mulai terbuka dan mulai mengenal orang lain dan sesamanya. Maka seiring waktu juga diharapkan dia mulai bisa mengasihi orang lain dan sesama. Dan itulah proses yang kita jalani menuju ke sana, saudara. Ketika kita mampu keluar dari fokus diri sendiri kepada sesama, itulah proses kita menuju berhasil. Dan itu disebut dewasa. Masih bersama saya Pendeta Yudi di acara Emas. Esok masih ada solusi.